Hai students, hari ini kita belajar IPA. Kita melanjutkan pelajaran kita di bab 9. Sekarang kita masuk ke pelajaran 2 yaitu tentang panas. Sekarang buka bukunya halaman 280. Apa yang dimaksud dengan panas? Panas adalah energi yang dipindahkan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, anak-anak, ketika minuman coklat panas didiamkan selama beberapa jam, minuman coklat akan menjadi dingin. Gelasnya juga akan menjadi dingin. Minuman coklat dan gelasnya menjadi dingin karena energi dipindahkan ke sekelilingnya. Energi yang dipindahkan dari minuman coklat dan gelas ke sekelilingnya, itulah dia yang disebut dengan panas. Sekarang, coba kamu bayangkan jika sebuah kaleng minuman dingin diletakkan di dekat minuman coklat panas. Setelah beberapa saat, apa yang akan terjadi pada kaleng minuman dingin? Kaleng minuman dingin akan menjadi hangat. Energi dipindahkan dari sekelilingnya ke kaleng minuman dingin dalam bentuk panas. Hal yang sama berlaku pada minuman coklat yang menjadi dingin. Energi dipindahkan dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Berbicara tentang suhu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya sebuah benda. Suhu biasanya diukur dalam derajat Celcius dan Fahrenheit. Ketika kamu mendekatkan dua benda dengan suhu berbeda, panas akan berpindah. Panas berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bentuk transfer panas. Panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda. Konduksi biasanya terjadi pada benda padat seperti logam. Konduksi juga terjadi pada perpindahan panas antara benda yang bersentuhan langsung satu sama lain. Bahan yang mudah mengantarkan panas, itulah dia disebut dengan konduktor. Contohnya adalah benda yang terbuat dari logam. Sedangkan bahan yang sukar atau sulit mengantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya benda yang terbuat dari kaca, plastik, dan kayu. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui benda perantara diikuti perpindahan partikel-partikel benda. Konveksi terjadi ketika panas dipindahkan melalui gerakan-gerakan gas atau benda cair, biasanya berupa gerakan melingkar. Nah, kalian bisa melihat buku kalian. Air yang lebih dingin itu akan turun dan yang naik itu adalah air yang lebih panas. Yang ketiga yaitu radiasi. Semua memindahkan energi termal melalui radiasi. Semakin panas suatu benda, semakin besar radiasi yang dilepaskan. Benda memancarkan panas ke sekelilingnya tanpa membutuhkan kontak langsung. Matahari memancarkan panas ke bumi melalui radiasi. Meskipun matahari berada jutaan kilometer jauhnya dari bumi, kita masih bisa merasakan energinya. Nah, anak-anak, inilah cara melindungi tubuh dari panas yang berlebihan. Makhluk hidup membutuhkan panas. Kita memerlukan panas untuk memasak makanan dan menghangatkan sekeliling kita. Namun, terlalu panas juga dapat berbahaya bagi makhluk hidup. Sebagai contoh, paparan cahaya matahari yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kulit. Bagaimana kamu dapat melindungi kulitmu dari panas yang berlebihan? Inilah cara-caranya, ada 5. Yang pertama, gunakan tabir surya. Tabir surya mengandung bahan yang mencegah kulit terbakarnya dari cahaya matahari.
Yang kedua, gunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari timbulnya penyakit katarak. Yang ketiga, ketika berada di luar rumah, gunakan baju yang melindungi kulitmu sebanyak mungkin. Yang keempat, gunakan topi, terutama yang tepinya lebar. Kelima, minumlah banyak air. Air menyejukkan tubuh dan mencegah dehidrasi. Jadi, kalian bisa menggunakan cara-cara tersebut agar kulit kalian bisa terlindungi dari panas matahari yang berlebihan. Anak-anak, sekarang kalian boleh buka buku kalian halaman 287. Kerjakan tugasnya, yaitu tingkatkan kemampuanmu. A. Sebutkan jenis perpindahan panas yang ditunjukkan di bawah ini. B. Kamu diminta merancang panci masak menggunakan 3 bahan yang berbeda, kayu, logam, dan kaca. Mana yang menurut kamu merupakan bahan terbaik untuk setiap bahan dari panci? Anak-anak, jika kalian sudah selesai, kalian boleh kirimkan foto lembar jawaban ke Google Classroom. Demikianlah video Miss hari ini. Jangan lupa belajar dan dikerjakan tugasnya. Bye!